melanjutkan hadis yang pernah kemarin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, i'mal khalisan lillahi ta'ala, fa inna Allah la yaqbalu illa man kana khalisan liwajhihi. Wa qala ta'ala, faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Ya, kita lanjutkan itu ya. Jadi kata Rasulullah, beramallah ya, dalam keadaan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah tidak akan menerima setiap amal kecuali orang yang beramal dalam keadaan ikhlas karena Allah. Dan Allah menyatakan bagaimana di dalam Al-Quran, di dalam surah, kalau tidak khilaf surah Al-Kahfi ayat terakhir, faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang menginginkan perjumpaan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, maka falyamal amalan salihah, maka hendaklah berbuat amal-amal yang baik. Artinya berbuat taat. Di samping berbuat taat, wala yusyrik, dan jangan mensekutukan Allah bi'ibadati rabbih ahada, di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala jangan menyekutukan dengan sesuatu apapun. Artinya di dalam ibadah tersebut murni ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Mu'adz bin Jabal pernah meminta wasiat kepada Rasulullah. Sahabat. Kata Sayyidina Mu'adz bin Jabal, ya Rasulullah, ausini, berikan aku nasihat. Orang dahulu sahabat itu minta nasihat kepada Rasulullah. Orang ini minta nasihat juga, tapi kata lebih dipakai. Datang tuan guru kayak apa pendapatian, ulun nih hendak kami ini mau berusaha guru berjualan. Kayak apa yang bagusnya jualan apa? Ujar tuan guru jualan sepatu, tapi guru di sana aja dihibak jualan sepatu dah. Nah, bagusnya jualan toko bangunan aja, jadi guru dosa hikam dah. Nah, itu orang-orang zaman sekarang. Kalau orang zaman dulu, apa yang diwasiatkan Rasulullah, sami'na wa ta'ana. Mereka dengarkan dan mereka taati. Tidak pelaksanaannya saja, pengerjaannya. Nah, Sayyidina Mu'adz bin Jabal meminta wasiat kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah memberi nasihat dengan kalimat yang sangat singkat. Kata Rasulullah, akhlis niyataka yakfikal amalul qalil. Kata Rasulullah, ikhlaskan niatmu. Ya, karena sesuatu keikhlasan itu diawali dari niat. Nggak ada ikhlas itu dimuntung, di bibir diucapkan. Enggak, saya ikhlas. Nggak ada ikhlas itu di dalam hati. Ikhlas itu letaknya di dalam hati dan tidak ada yang mengetahui kecuali antara dirinya dengan malaikat dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui. Nah, bahkan dalam riwayat malaikat pun tidak tahu. Kemudian yakfikal amalul qalil. Maka kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dengan akhlis niyataka, mengikhlaskan niatmu tadi, itu sudah cukup bagi engkau walaupun beramal itu sedikit, tapi banyak lebih baik. Ya, bukan berarti yang penting kan menyumbang biar 1.000 tapi ikhlas 100.000, ikhlas lebih baik. Jangan dibawa-bawa dari ikhlasnya, memang manusianya pelit. Daripada dia 50.000, mana lebih baiknya dia 50.000 kata ikhlas, 1.000 ikhlas. Ini dua pilihan yang ada benar, ada duanya. Yang bagus itu 50.000 ikhlas. Ya Allah. Nah, Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad, beliau mengatakan innal ibadata la tusihu bidunil ilm
wal ilmu wal ibadatu la yanfa'ani illa ma'al ikhlas. Sesungguhnya ibadah tidak akan pernah sah di dalam pengerjaannya kecuali didasari dengan ilmu. Dan ilmu dan ibadah kedua-duanya tidak akan bermanfaat illa ma'al ikhlas, kecuali didasari dengan keikhlasan. Yang beramal, kan dasar beramal itu harus ilmu. Ya, kalau tidak ada ilmunya, amalnya bisa sudah tidak sah, bisa batal sudah. Nah, akan tetapi ini amal didasari dengan ilmu, maka tidak akan bermanfaat amal yang didasari dengan ilmu illa ma'al ikhlas, kecuali dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu diceritakan ada seseorang datang kepada Imam Haddad ini, pengarang manaqib yang kita baca tadi. Ada seseorang datang yang mana seseorang ini yasta'dhinu fi bina'i masjidi. Dia ini datang kepada Imam Haddad untuk meminta izin, meminta nasihat, meminta saran di dalam hendak niatnya tadi membangun masjid. Tujuannya hendak membangun masjid. Nah, orang dulu kan segala sesuatu tuh datang ke ulama, datang ke tuan guru. Kalau sekarang ada lagi pembangunan masjid nih, zaman sekarang kan ada lagi datang ke ulama, datang ke tuan guru untuk maslahat atau tidaknya. Bila tak kumpulan bubuhan yang pengolah ke masjid dengan alasan jauh, berembuk ya bagi nih bangun masjid kah kejauhan masjid di sana. Bertiga apa 4, ayo jadi bangun masjid. Ini orang zaman sekarang. Orang zaman dulu enggak, mau bangun masjid aja datang ke ulama, kayak apa manfaat untuk maslahat muslimin atau muslimat, atau malah merugikan, memudaratkan. Karena semakin banyaknya masjid Jumatan itu ada berurang. Apalagi orangnya kalau pindah ke sah. Amun di perkotaan sih wajar hibah semuaan. Tapi kalau di desa-desa biasanya lah ulun masuk ke daerah pasir atau di pelosok-pelosok, bukan di kota. Nah, kayak contoh lah ibarat kata ulun kan setiap bulan tuh masuk ke daerah Lusan. Daerah Lusan itu bila pejumatan paling banyak 60-70 orang. Kira-kira mau dibangun lagi masjid di ujung sana misal, kan tuh masjid di tengah-tengah. Nang di ujung kepengen kejauhan dari alasan masjid kita membangun. Kemudian mereka membangun misalkan, kira-kira mencukupi kita sholat Jumatnya 40 orang. Kalau sampainya terbagi karena mencukupi, akhirnya kan semuanya batal sholatnya. Karena kada tahu hukum, kada bertakun lawan ulama. Nah ini orang datang kepada Imam Haddad bertakun, kayak Pak wahai Habib, kami ini hendak membangun masjid, pendapat sampean bagaimana? Kata beliau, in kanat niyatuka fi bina'ihi khalisatan lillah, ma yarudduka an bina'ihi. Kata Imam Haddad, jika niatmu di dalam membangun masjid itu benar-benar ikhlas karena Allah, maka tidak ada sesuatu pun yang akan menghalangimu untuk membangunnya. Artinya ini segala sesuatu lah. Ini gambaran aja di dalam kisah ini masjid. Kalau niat sesuatu ikhlas karena Allah, maka tidak akan ada yang menghalangi di dalam proses pembangunan tersebut, apa saja itu. Tapi kalau sudah diawali niat yang tidak ikhlas, jangankan membangun sebuah negara, membangun sebuah desa, kalau sudah didasari tidak ada keikhlasan, nggak bakal. Membangun rumah tangga begitu juga. Kalau sudah tidak didasari keikhlasan, selesai. Kemudian wa in kanat niyyatuka ma hiya khalisatun fala tanbih. Namun jika niatmu tidak ikhlas, maka jangan engkau membangun, kata beliau. Kalau niatmu tidak ikhlas, jangan membangun. Qala, maka orang ini menjawab, bala niyati salihatun. Dia bilang, naam wahai Habib, ya wahai Habib, adapun niatku ini salihah, yaitu niat saya baik. Namanya bangun masjid kira-kira baik nggak? Baik.
bangun masjid kok, bukan membangun tempat-tempat yang tidak baik. Ini membangun masjid, niat saya baik. Nah, kemudian setelah jawaban itu, maka kata Imam Haddad, undur, perhatikan, atau asal katanya kan lihatlah, atau jadi kita perhatikanlah, atau jadi kita renungkanlah. Lau banaitahu wa ta'ibta fi binaihi wa sarafta fihi malan katsiran falamma tamma lam yunsab ilaika innama musiba li ghairika faqila masjidu fulanin wastaharaka bidzalik wa anta ma nusibu ilaika wa lam nudhkar bihi fihi syai' hal tara nafsaka muti'atan lidzalik. Maka kata Imam Haddad, perhatikan, renungkan, pikirkan. Seandainya engkau membangun masjid dengan bersusah payah dalam pembangunan tadi, baik pikiran, tenaga, sidin yang mengurusinya, tidak sampai di situ. Bahkan harta yang kau keluarkan begitu banyak untuk pembangunan masjid. Nah, kalau di sini kan ada yang memikirkan masalahnya perpindahan orang. Ini duit seorang, duit pribadi dibangunkan masjid, duit habis, akal pikiran terkuras, tenaga terkuras, dalam keadaan susah capek. Nah kemudian falamma tamma, maka tatkala selesai pembangunan masjid itu, lam yunsab ilaika, akan tetapi masjid itu tidak dinisbahkan kepada engkau. Tidak dinisbahkan itu, orang kan tidak menyambat itu Haji si fulan yang membangun dari Imam Haddad. Bukan dirimu yang disebut. Innama nusiba li ghairika, bahkan dinisbahkan kepada orang lain yang kada tahu apa-apa. Yang kada tahu apa-apa dinisbahkan kepada itu masjid, bahwasanya si A yang bangun, padahal yang bangun si B. Nah, dikatakan oleh orang-orang masjidu fulan wastahara bidzalik, masjid itu milik si A, bahkan si A ini yang jadi terkenal, disebut-sebut orang, Masya Allah itu fulan si A membangun masjid, menghabiskan biaya dan lain sebagainya, masjidnya habis 20 miliar. Maka wa anta ma nusibu ilaika wa lam nudhkar bihi fi syai', sedangkan engkau tidak disebut sama sekali oleh masyarakat, tidak dianggap bahwasanya padahal engkau yang membangun, engkau yang membiayai, engkau yang memikirkan, tetapi malah masjid itu dinisbahkan kepada orang lain yang disebut, orang lain yang dipuja, dipuji dan lain sebagainya, sedangkan engkau tidak disebut sama sekali. Hal tara nafsaka muti'atan lidzalik, maka apakah menurutmu dirimu akan rela menerima keadaan tersebut? Kira-kira adalah kita nang tuyuh, kita yang capek, tiba-tiba orang lain yang disebut. Kira-kira wah enggak berat deh, kita sudah keluar duitnya, kita jangankan urusan masjid nih, ini urusan masjid urusan baik. Kadang-kala membawai kakawanan makanan aja gitu, kumpul, telepon, WA, makanan, aku ulang tahun hari ini, pulang ke Mbah Tok, tahu Mbah Tok lah? Tahu lah Mbah Tok? Masuk orang Bengkulu kata tahu Mbah Tok? Labangkas itu nah? Ya, itu bebek goreng, Mbah Tok. Makanan kesini, datang semua. Udah dibayari makan dari nasi orang. Tiba-tiba setelah selesai, orang-orang beranggapan bahwasanya lain ini yang membayari. Itu kira-kira kayak apa perasaan? Aku yang mengundang, aku yang membayari, kenapa jadi kepada ini? Itu paling gak ada seperti itu orang. Urusan makan aja, apalagi ini urusan masjid. Nah artinya, di saat itu maka dikatakan setelah Imam Haddad tadi mengatakan fafakkara
qalilan. Maka ia berpikir sejenak, berpikir sesaat. Kemudian kemudian ia berkata, ma ara nafsi muti'atan lidalik. Wahai Imam Haddad, setelah saya pikir-pikir, saya itu tidak rela, tidak menerima di saat diri saya tidak disebut sama orang, padahal saya yang capek. Artinya saya tidak menerima keadaan itu. Nah, maka mendengar jawaban itu, kata Imam Haddad, utrukuhu, maka berusaha engkau membangun masjid. Fa inna niyyataka ghairu salihah, karena niatmu sudah tidak ikhlas. Percuma kau bangun masjid sedangkan niatmu tidak ikhlas. Nah, itu segala macam tuh. Artinya dalam kisah ini bisa bagi orang-orang yang berakal mengambil pelajaran. Apa saja dalam kebaikan, kalau sudah didasari tidak ada keikhlasan, tunggu aja kehancurannya. Sekalipun mungkin dilanjutkan sama Allah, semakin viral, semakin baik, misal, tapi di dalam hal tersebut tidak menjadikan mereka semakin dekat kepada Allah, malah semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pembangunan masjid, apalagi yang lain. Itu kalau bagi ulun, masjid itu adalah pembangunan yang paling mulia di sisi Allah. Ya, bangunan masjid. Tapi kalau tidak didasari ikhlas, tidak betul sih. Karena banyak ulun menemukan di lapangan, jangankan untuk membangun, kata dimasukkan dengan pengurus masjid aja, kadang mau lagi ke masjid. Rajin ke masjid, tiba-tiba perombakan pengurus masjid, nama dia tidak masuk di dalam masjid kepengurusan itu, pray karena mau lagi ke masjid itu. Bahkan Jumatan di masjid lain banyak begitu. Apalagi urusan membangun dan duit keluar, ya kan. Nah kemudian sebuah riwayat juga menyatakan, ini hadisnya begitu panjang, bahwasanya Sayyidina Abi Hurairah, jadi dalam sebuah riwayat itu ada salah seorang melihat sahabat Sayyidina Abi Hurairah. Jadi Sayyidina Abi Hurairah ini dikerumunin orang karena sahabat Sayyidina Abi Hurairah. Sehingga ada salah seorang bertanya, siapa orang itu kok dikerumunin orang? Maka dijawab, itu adalah sahabat Nabi Abi Hurairah. Maka orang ini yang bertanya ini, setelah Abi Hurairah dijauhin sama orang-orang, ia mendekat. Kemudian orang ini berkata kepada Sayyidina Abi Hurairah, dia bilang, aku meminta kepadamu sebuah hadis yang engkau dengar langsung dari Rasulullah SAW, langsung nih dari Nabi. Maka Sayyidina Abi Hurairah menjawab, af'alu law hadithannaka hadithan haddathanihi Rasulullah lam yakun ma'ana ahadun ghairi wa ghairuhu. Kata Sayyidina Abi Hurairah, baiklah, aku akan menceritakan kepadamu sebuah hadis yang Rasulullah sampaikan kepadaku tentang hadis ini, dan tidak ada seorang pun bersama kami selain aku dengan Nabi Muhammad. Artinya berduaan aja pada saat itu. Setelah itu, thumma syahiqa Abu Hurairah syahqatan syadidatan faqusya alaih, thumma afaqa wa masaha wajhahu. Kemudian Sayyidina Abu Hurairah menarik nafas yang panjang, dihinak begitu. Ketika pingsan Sayyidina Abu Hurairah, habis narik nafas. Setelah sadar, setelah sadar beliau mengusap wajahnya. Thumma mala kharran ala wajhi tawilan, lalu beliau kembali terisak dengan keras dan jatuh. Dan riwayat ini sampai 3 kali pingsannya. Mau mengucapkan hadis itu sampai pingsan 3 kali. Nah,
Kita singkat ke bab hadisnya saja. Kemudian Sayyidina Abu Hurairah kemudian mengatakan, haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna Allah tabaraka wa ta'ala idza kana yaumal qiyamati yanzilu ila al-ibadi liyaqdiya bainahum wa kullu ammatin jatiyatun. Rasulullah menceritakan kepadaku bahwa Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat akan datang untuk mengadili para hambanya. Sementara setiap umat, ya, wa kullu ummatin jathiyatun, dalam keadaan berlutut. Semua manusia berlutut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa awwalu man yad'u bihi rajulun jama'al Qur'an. Orang pertama yang dipanggil oleh Allah adalah orang yang hafal dan menguasai akan Al-Quran. Warajulun qutila fi sabilillah. Dan orang kedua adalah orang yang syahid di medan perang. Warajulun katsirul mal. Dan yang ketiga orang yang banyak hartanya. Fa yaqulullahu lil qari. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada orang yang hafal Quran dan menguasai akan Al-Quran, atau orang yang pandai di dalam baca Quran, qari atau qoriah misal. Kemudian Allah berkata, alam u'allimka ma anzaltu ala rasuli, qala bala ya rabbi. Bukankah aku telah mengajarkan kepadamu apa yang aku turunkan kepada utusanku, yaitu Al-Quran maksudnya. Maka ia menjawab, benar wahai Allah. Kemudian Allah berkata, famadza amilta fima alimta. Lalu apa yang engkau lakukan dengan ilmu Al-Quran itu? Dengan Al-Quran yang kau kuasai, dengan ilmunya baca, apa yang kau perbuat? Kuntu aqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Aku membaca dan mengamalkannya siang dan malam, kata dia. Ya, membaca Al-Quran siang dan malam. Fayaqulullahu lahu, maka Allah berkata kepadanya, kadzabta, dusta engkau, kata Allah. Dusta, Allah hanya didustainya. Dusta engkau, kata Allah. Wa taqulul malaikatu kadzabta, maka para malaikat pun mengatakan bohong engkau. Kemudian Allah membuka atas kebohongan dia. Bal aradta an yuqala fulanun qari'un faqad qila lidzalik. Bukankah engkau melakukan itu semua agar dipanggil sama orang, agar disebut sama orang, fulan qari'un, dia itu seorang qari, seorang yang pandai baca Quran, suaranya bagus, suaranya merdu. Ya. Faqad qila dzalika, dan memang itu sudah dikatakan oleh orang sewaktu di dunia. Engkau telah mendapatkan hal itu di dunia. Orang-orang memuji kepada engkau, oh suara itu suara emas, baca Qurannya bagus. Engkau telah mendapatkan itu. Ya. Maka orang si ahli Quran ini nggak bisa berkata-kata. Kemudian dipanggil orang yang kedua. Orang yang kedua, thumma yu'ta bi sahibil mal, orang yang banyak harta tadi. Allah bertanya, alam uwassi' alaika hatta lam ada'aka tahtaju ila ahadin, qala bala ya Rabb. Bukankah aku telah melapangkan rezekimu sehingga engkau tidak memerlukan siapapun, bahkan engkau membantu kepada orang lain? Benar wahai Allah, itu karunia engkau. Dia bilang, aku berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Aku gunakan untuk menyambung silaturahmi, aku gunakan untuk bersedekah, aku gunakan untuk membantu orang lain dan lain sebagainya. Tetapi Allah menjawab, kadzabta. Dan para malaikat mengatakan, kadzabta, oh dusta.
Bal aradta an yuqala fulanun jawadun faqad qila dzalik. Engkau menyumbang, membantu orang bukan ikhlas karena aku, kata Allah. Engkau kepingin dikatakan engkau itu orang dermawan. Engkau membantu orang miskin agar engkau dikatakan orang yang loman, agar dikatakan orang yang baik. Dan itu semua engkau dapatkan. Orang kampungmu semua memuji kepada engkau. Semua yang kau lakukan niatmu hanya itu, bukan karena aku, bukan karena perintahku. Sekarang kau telah mendapatkan di dunia, maka nggak ada balasannya. Kemudian dipanggil orang yang ketiga, orang yang terbunuh di jalan Allah. Ya begitu juga. Dia bilang, saya membunuh, kemudian terbunuh di jalan Engkau ya Allah. Kata Allah, kadang dusta engkau. Engkau berperang mengangkat pedang agar dikatakan sebagai pahlawan. Engkau berperang agar engkau disebut seorang yang hebat, pemberani, agar engkau disebut-sebut sama orang. Dan itu sudah engkau dapatkan. Bahkan tahlilanmu diadakan setiap tahun, hari mengenang pahlawanmu, hari kematianmu, di saat terbunuh. Itu semua telah engkau dapatkan. Itu semua telah engkau dapatkan. Kemudian kata Sayyidina Abi Hurairah, "Thumma daraba Rasulullah ala rakbatayhi." Kemudian Rasulullah menepuk kedua lututku. Kemudian faqala, Rasulullah berkata kepadaku, "Ya Abu Hurairah, ulaika thalathatu awwalu khalqillah tusa'aru bihimun nar yaumil qiyamah." Wahai Abu Hurairah, 3 golongan itu tadi, itulah golongan pertama yang dijadikan bahan bakar neraka pada hari kiamat. Ini hadis Nabi. 3 golongan tadi adalah kelompok yang dijadikan sebagai bahan bakar di neraka nanti. Makanya jangan dikira orang ahli Quran aman, padahal itu asyadun nas. Orang yang paling luar biasa di kalangan manusia ada pada yaumil qiyamah, mereka ini orang yang ahli Quran, orang yang tapi tidak menggunakan Quran untuk kemanfaatan, untuk kemaslahatan, tapi malah menjadikan kepentingan. Begitu juga orang kaya tadi, begitu juga orang yang pahlawan tadi, merasa jago. Maka kata Rasulullah, ini orang 3 kelompok ini yang bakal dijadikan oleh Allah sebagai bahan bakar api neraka. Na'udzubillah. Kalau jadi bahan bakarnya bukan lagi masuk berarti. Kalau orang masuk neraka kan, ya kan, artinya dimasukkan, ini bahan bakar kata Nabi. Tusa'aru bihimun nar yaumil qiyamah, yang Allah jadikan sebagai bahan bakarnya mereka ini di hari kiamat dan untuk neraka. Na'udzubillah wal ya'udzubillah. Mudah-mudahan kita dijauhkan daripada niat-niat yang tidak ikhlas, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberi kita niat yang ikhlas dalam setiap amal. Hadis ini, hadis yang disampaikan Abi Hurairah diperkuat dengan firman Allah. Di dalam surah Hud, Allah berfirman, "Man kana yuridu hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fima wa hum fima la yubkhasun. Ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun." Siapa yang niat dengan amalnya di saat berbuat ketaatan hanya semata-mata keduniaan, keindahan, maka kami, kata Allah, akan memberi kepada mereka balasan semua amal itu. Tapi balasannya di dunia, dan sedikit pun atas perbuatan itu tidak akan dikurangi, tidak akan dirugikan. Berapa yang kau inginkan atas amal yang kau perbuat di dunia ini kami balas, selesai. Mereka itulah yang tidak mendapatkan apa-apa hasil dari ibadahnya di dunia, tidak mendapatkan apa-apa di akhirat kecuali illan-nar, kecuali api neraka, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan gugur semua amal mereka itu, bahkan palsu semua perbuatan mereka itu. Na'udzubillah ya. Jadi cerita terakhir. Jadi dikatakan
ada seseorang diriwayatkan dari seseorang bahwasanya ia berkata, aku ikut berperang melalui laut, ghazawtu fil bahri fa'arada ba'duna mikhlatan. Dia katakan salah seorang dari kelompok kami yang berangkat itu menawarkan sebuah kantong yang tebal, yang kantongan bekal, yang terisi bekal. Maka aku berpikiran, dia bilang, faqultu, aku berkata di dalam hati ini, aku akan membelinya, ashtariha fa antafi'u biha fi ghazwi. Aku akan membelinya untuk kugunakan dalam perjalanan perang ini. Fa idza dakhaltu madinata kada bi'tuha farabihtu fiha. Aku akan membelinya dari, lalu ketika masuk ke suatu kota tertentu akan kujual kembali kantong bekal tadi, farabihtu fiha, maka aku akan mendapatkan untung. Aku akan mendapatkan untung. Ini dalam peperangan loh. Aku pergi berperang lewat laut, kemudian ditawari satu kantong bekal. Maka aku berpikir, aku beli ini kantong karena ini murah. Mengapa? Karena dikhususkan untuk apa? Untuk para mujahid. Dijualin murah. Dia bilang, aku beli sampai nanti saat di kampung sana, aku jual karena harga mahal. Aku akan mendapatkan untung farabihtu fiha. Maka akhirnya dia membelinya. Setelah itu di malam hari setelah berangkat, di saat di atas kapal, maka ka'anna syakhsaini nazala minas sama. Maka aku bermimpi, dia bilang, aku bermimpi di malam hari itu melihat seakan-akan dua malaikat turun berada di atas kapal. Orangnya guring di atas kapal. Faqala ahaduma li sahibihi. Maka berkata salah satu di antara dua malaikat yang turun, berkata kepada kawannya, dia katakan, uktubil ghazah, tulis nama-nama para mujahid yang ada di kapal ini. Kemudian setelah ditulis, fa'amla alaih, kemudian teliti, dikte, ini orang fulan bin fulan tujuannya apa? Ini fulan bin fulan tujuannya apa? Ya. Kharaja fulan mutanazzihan wa fulanun mura'iyan wa fulanun tajiran wa fulanun fi sabilillah. Maka yang malaikat ini mencatat, ada fulan bin fulan keluarnya mutanazzihan, bersenang-senang karena ketujuh bakalahi, suka berantem, jadi mau perang, niat pergi berantemnya buat senang-senang. Ya. Kemudian wa fulanun mura'iyan, dan ini orang riak, ini kepengen dipanggil orang pahlawan, catat. Wa fulanun tajiran, dan ini orang tujuannya berdagang, dicatat. Wa fulanun fisabilillah, dan ini fulan bin fulan berperang karena Allah. Thumma nadhara ilayya, kemudian dua malaikat ini menoleh kepadaku, kata dia. Menoleh kepadaku. Maka malaikat ini berkata, uktub fulanan kharaja tajiran. Maka salah satu malaikat berkata yang nulis, tulis, ada fulan, orang ini, maksud dirinya yang mimpi tadi, ini orang kharaja tajiran, dia keluar untuk berdagang, bukan untuk berperang. Maka faqultu, maka aku berkata, demi Allah, wallahi fi amri, demi Allah, perhatikan urusanku, katanya. Ma kharajtu at-tajiru wa ma ma'i tijaratun at-tajiru fiha ma kharajtu illa lil ghazwi. Aku tidak keluar untuk berdagang, kata dia. Perhatikan urusanku, perhatikan perbuatanku ini, kata dia, berkata kepada malaikat termimpi. Aku tidak keluar, ma kharajtu at-tajiru. Aku ini tidak keluar untuk berdagang. Wa ma ma'i tijaratun at-tajiru fiha, dan aku tidak membawa barang dagangan. Aku keluar, tidaklah aku keluar illa lil ghazwi, kecuali untuk berperang. Faqala, maka malaikat menjawab, ya syekh, orang tua, kata dia, qad ishtaraita amsi mikhlatan turidu an tarbaha fiha. Kemarin engkau memberikan kantong bekal, dijawab sama malaikat, engkau memberikan kantong bekal itu dengan tujuan nanti sampai ke kota daerah engkau akan menjual itu dan akan memperoleh keuntungan. Maka kata dia, itu, maka aku pun menangis. Niat terlebih, aku beli, aku jual. Padahal mau perang. Itu dicatat sama malaikat.
Ya. Fabaqaitu, maka aku pun menangis, wa qultu, dan aku berkata, la taktubuni tajiran, jangan engkau tulis aku sebagai pedagang di dalam pemberangkatan ini. Fanadhara ila sahibihi, kemudian salah satu malaikat yang menulis ini nanya sama kawan malaikatnya yang lain. Dia bilang, bagaimana pendapatmu ini orang? Bagaimana pandanganmu? Faqala, maka malaikat satunya tadi memberi pandangan, uktub, tulislah. Kharaja fulan ghaziyah, tulislah dia sebagai orang yang mujahid, orang yang berperang di jalan Allah. Illa annahu ishtara fi tariqihi mikhlatan liyarbaha fiha. Tulis sebagai pejuang, hanya saja di dalam perjalanannya ia membeli kantong bekal untuk dijual agar mendapatkan keuntungan dari penjualan itu. Hatta yahkumallahu azza wa jalla fihi bima yara, hingga Allah yang maha mulia dan maha agung memutuskan perkara dirinya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Biar urusan Allah sudah. Nah, bayangkan itu orang hebat kan, kau mimpi kau menakur malaikat pun kita. Parah ya kata kau sama sekali. Nah, maka dari itu ikhlaskan niat. Tapi ingat, amun kata ikhlas karena menggawi beda, itu salah lagi. Ya. Jadi ikhlas itu ya tarkul amal li ajli nas, kata Imam Fudail bin Iyad, tarkul amal li ajli nas riya, wal amalu li ajli nas syirik, wal ikhlasu an yu'afiyallahu minhuma. Meninggalkan amal karena manusia adalah riya. Meninggalkan amal, tidak mau berbuat baik, itu karena manusia, hukumnya riya. Beramal karena manusia, hukumnya syirik. Dan ikhlas ialah ketika Allah menyelamatkan engkau dari keduanya. Al-Imam Al-Haddad, beliau mengatakan bahwasanya tujuan syaitan menginginkan dari kamu agar batalnya amal melalui riya, ujub atau sebab-sebab lainnya. Jadi kalau kita meninggalkan amal, tidak mau beramal, itu memang yang diinginkan syaitan dengan alasan dari mulut tidak mau beramal kecuali ikhlas. Maka kata Imam Haddad, hati kau telah terkena bujuk rayu syaitan. Terus bagaimana? Terus beramal, tapi terus sambil berusaha untuk mengikhlaskan niat di dalam setiap amal perbuatan. Seperti itu, ya. Nah, jadi maksud daripada hadis tadi, teruskan kita beramal. Ikhlas itu memang berat, tapi paksakan terus untuk niat beramal tadi agar ikhlas. Sekalipun diawali dalam keadaan tidak ikhlas dulu di awal, maka paksa. Harus ikhlas, paksa terus. Jangan sampai gara-gara tidak ikhlas lalu meninggalkan amal, maka itu adalah sesuatu yang disenangi oleh syaitan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni segala kesalahan kekhilafan kita yang kadang-kala di saat beramal, kadang-kala dirasakan di dalam hati kita menginginkan sesuatu bukan karena Allah Subhanahu wa taala tapi karena duniawi. Dan semoga Allah ampuni kesalahan tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala bersihkan hati kita daripada setiap perkara-perkara yang setiap di saat kita melakukan ibadah hati kita selalu ingin dipandang oleh orang. Mudah-mudahan Allah hapuskan hal tersebut dan diganti oleh Allah dengan keikhlasan di dalam hati, kemurnian di dalam hati hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.